Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kewuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 14 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 1-7. Kita diajak untuk selalu mencintai Tuhan dan tanamkanlah rasa takut akan kehilangan Tuhan dari hati dan pikiran kita karena ulah, kekurangan, dan dosa kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mencintai kami, umat-Mu. Walaupun kami jatuh dalam dosa, Engkau selalu siap menyambut kami kembali dikala kami bertobat. Tuhan, sadarkanlah kami akan besarnya cinta-Mu kepada kami, agar kami tidak akan pernah kehilangan Engkau dalam hidup kami. Di saat salah paham terjadi antara kami ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami cepat sadar akan kekurangan dan kesalahan kami, dan gerakanlah hati dan pikiran kami untuk kembali berdamai dan merangkul sesama sebagai saudara. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah takutilah Tuhan Allah kita. Di saat orang saling mencintai, maka kerinduan untuk bertemu selalu ada dalam pikiran dan hati mereka. Di saat salah satunya sakit, maka perasaan takut akan kehilangan orang yang dicinta itu pun selalu menghantui pikiran dan hati dari teman-temannya. Perasaan takut akan kehilangan orang yang dicinta di sini artinya takut kalau ia meninggalkan kita. Takut jangan-jangan karena kesalahan kita, orang yang kita cintai akan menjauh dari kita. Takut jangan-jangan secara tiba-tiba Tuhan memanggilnya pergi untuk selama-lamanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus ingatkan para muridnya, katanya, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus
kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Apakah arti dari pernyataan Yesus, takutilah Dia? Arti dari pernyataan ini sesungguhnya Yesus mau mengingatkan kita agar kita selalu mengikuti ajaran dan perintah Tuhan, agar kita selalu dekat padanya. Dia adalah Bapa kita, pencipta kita. Dia selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Dia selalu menyertai kita kapan dan dalam situasi apa saja. Dia selalu mencintai kita. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, Dia tetap siap menerima kita kalau kita bertobat dan kembali kepadanya. Karena Tuhan begitu baik kepada kita, maka kita berusaha untuk selalu menjaga relasi yang baik dengan Dia. Karena kalau kita tidak menjaga relasi yang baik dengan Dia, kalau kita berbuat dosa melawan Dia, maka dosa-dosa kita akan menutup mata hati kita. Dengan demikian, mata hati kita tidak bisa melihat Tuhan lagi. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka kita akan kehilangan Tuhan. Karena itu, cintailah Dia selalu. Ciptakanlah dalam hati dan pikiran kita perasaan takut akan kehilangan Tuhan. Bukan takut dalam arti negatif. Takut jangan-jangan karena kesalahan kita Tuhan akan menyiksa kita. Bukan. Tuhan Maha Cinta, Maha berbelas kasihan. Sesungguhnya kita sendirilah yang menghukum diri kita sendiri. Karena kehendak bebas kita, kesalahan kita, maka kita menjauh dari Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Tuhan yang mencintai kita akan selalu mendampingi kita sampai pada akhir zaman. Hanya kepada Dia kita harus pasrahkan diri kita. Jangan pernah tinggalkan Dia. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dalam menghadapi situasi apa saja. Jangan takut kepada siapa-siapa kecuali kepada Dia yang menguasai hidup kita, baik tubuh maupun jiwa kita. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.